Siapa pusat alam semesta? Bumi atau matahari? Selama ribuan tahun, manusia yakin bumi adalah pusat segalanya karena kita melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak di langit, sementara kita sendiri terasa diam. Pengalaman langsung ini sangat meyakinkan, membentuk dasar ilmu astronomi awal. Namun, pertanyaan ini lebih dari sekadar diagram tata surya. Ini tentang posisi dan arti penting kita di alam semesta. Perdebatan antara model geosentris dan heliosentris memicu revolusi besar dalam sains, filsafat, dan agama. Perjalanan dari bumi ke matahari sebagai pusat adalah kisah tentang keberanian mengubah keyakinan saat bukti baru muncul. Dari pengamatan sederhana hingga matematika dan instrumen canggih, manusia belajar melihat melampaui apa yang tampak. Kisah ini bukan hanya soal astronomi, tapi juga tentang bagaimana kita berani meninjau ulang pemahaman kita. Mari kita telusuri bagaimana perubahan besar ini terjadi. Model geosentris, yang menempatkan bumi di pusat, terasa sangat alami. Matahari dan bintang tampak bergerak, sementara kita diam. Filsuf Yunani seperti Aristoteles membangun teori bahwa benda-benda langit bergerak dalam lingkaran sempurna, sementara bumi adalah pusat segalanya. Model ini didukung oleh pengamatan sehari-hari dan keyakinan filosofis serta teologis, menegaskan posisi istimewa manusia. Argumen ilmiah pun muncul, jika bumi bergerak, mengapa kita tidak merasakannya? Mengapa benda yang dilempar ke atas jatuh di tempat yang sama? Pandangan ini bertahan lebih dari 1000 tahun, didukung oleh tradisi dan otoritas. Namun semakin banyak pertanyaan muncul seiring berkembangnya pengamatan. Untuk mengubah pandangan ini, dibutuhkan bukan hanya astronomi baru, tapi juga fisika yang baru. Inilah awal dari perubahan besar dalam cara kita memahami alam semesta. Planet tidak bergerak seperti bintang. Mereka kadang tampak mundur di langit, gerak retrograde. Untuk menjelaskan ini, Ptolemaios menciptakan sistem epicycle planet bergerak dalam lingkaran kecil di atas lingkaran besar mengelilingi bumi. Sistem ini sangat rumit, tapi cukup akurat untuk memprediksi posisi planet. Namun, semakin banyak penyesuaian membuat model ini makin kompleks dan sulit dipertahankan. Keberhasilan prediksi membuatnya bertahan lama, tapi keindahan dan kesederhanaan mulai hilang. Beberapa pemikir mulai bertanya, adakah cara yang lebih sederhana untuk menjelaskan gerak planet? Kerumitan sistem Ptolemaios menjadi tanda bahwa mungkin ada sesuatu yang salah mendasar. Inilah saatnya muncul gagasan baru yang lebih elegan. Nicolaus Copernicus menawarkan solusi radikal matahari, bukan bumi, adalah pusat alam semesta. Dalam model heliosentrisnya, bumi dan planet lain mengelilingi matahari, dan rotasi bumi menjelaskan gerak harian langit. Gerak retrograde planet menjadi ilusi alami akibat bumi menyalip planet lain. Model ini jauh lebih sederhana dan elegan, mengurangi kebutuhan epicycle rumit. Namun, teori Copernicus awalnya diabaikan karena tidak lebih akurat dari sistem lama dan bertentangan dengan keyakinan umum. Tanpa bukti fisik kuat, heliosentrisme hanya menjadi alternatif matematis. Tapi model ini menanam benih revolusi ilmiah berikutnya. Dunia menunggu bukti nyata untuk mengubah pandangan lama. Galileo Galilei, dengan teleskopnya menemukan bukti penting, bulan-bulan Jupiter mengorbit planet itu bukan bumi. Ia juga mengamati fase Venus membuktikan bahwa Venus mengelilingi matahari. Penemuan ini menghancurkan model geosentris dan mendukung heliosentrisme. Galileo melihat permukaan bulan penuh kawah dan bintik matahari menandakan langit tidak sempurna seperti yang diyakini. Teleskop membuka jendela baru ke alam semesta, memperlihatkan bahwa bumi hanyalah salah satu planet. Bukti observasi ini memperkuat posisi model matahari sebagai pusat. Dunia mulai menerima bahwa bumi bukan pusat segalanya. Sains bergerak menuju pemahaman baru yang lebih akurat. Model heliosentris menuntut pemahaman baru. Bumi berputar pada sumbunya, rotasi, dan mengelilingi matahari, revolusi. Rotasi menciptakan siang dan malam. Revolusi menentukan panjang tahun dan musim. Sumbu bumi yang miring menyebab pergantian musim saat mengelilingi matahari. Gerak harian benda langit hanyalah ilusi akibat rotasi bumi. Dua gerakan ini menjelaskan fenomena yang dulu dianggap rumit dalam model lama. Bumi kini dipahami sebagai planet dinamis, tunduk pada hukum fisika universal. Pemahaman ini memperkuat model heliosentris dan membuka jalan bagi penemuan fisika baru. Kita bukan lagi pusat pasif, melainkan bagian dari tarian kosmik yang lebih besar.
Kemenangan, heliosentrisme, adalah hasil kerja banyak ilmuwan, bukan satu orang. Kepler menemukan orbit planet berbentuk elips, bukan lingkaran, meningkatkan akurasi model Copernicus. Newton melengkapi teka-teki dengan hukum gravitasi universal, menjelaskan mengapa planet bergerak seperti itu. Model heliosentris menjadi dasar astronomi dan fisika modern. Alam semesta kini dipahami sebagai sistem yang dapat dijelaskan dengan hukum matematika dan fisika. Pergeseran ini menandai lahirnya metode ilmiah, teori harus didukung bukti dan bisa diuji. Keyakinan lama digantikan jika bertentangan dengan pengamatan. Inilah fondasi ilmu pengetahuan modern. Model heliosentris mengubah pandangan kita. Bumi bukan pusat, hanya planet kecil di tata surya biasa. Prinsip Copernicus, tidak ada yang istimewa dari posisi kita di alam semesta. Penemuan astronomi berikutnya menunjukkan matahari hanyalah satu bintang di Bima Sakti, dan galaksi kita pun bukan pusat alam semesta. Edwin Hubble membuktikan ada miliaran galaksi lain, membuat alam semesta jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Setiap penemuan baru menempatkan kita semakin ke pinggiran kosmos. Perjalanan dari pusat menuju pinggiran adalah tema utama sains modern. Kenyataan ini merendahkan tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu dan kagum. Kita terus mencari tempat sejati kita di alam semesta yang luas. Kisah pergeseran dari geosentris ke heliosentris mengajarkan bahwa sains adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Teori berubah seiring bukti baru. Kekuatan sains ada pada kemampuannya memperbaiki diri. Penggantian model lama oleh yang baru adalah keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap teori berdiri di atas teori sebelumnya, bahkan yang akhirnya salah. Hari ini, kita menghadapi misteri baru seperti energi dan materi gelap. Epicycle masa kini. Pelajaran utamanya, kerendahan hati, rasa ingin tahu, dan keberanian mengubah pandangan. Pencarian memahami alam semesta adalah perjalanan tanpa akhir, itulah semangat sejati sains.